Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Saya kira seperti itu, saudara. Ya. Kita lihat nanti. Ini akan jadi gorengan besok, nggak masalah. Kita lihat. Nah, dia saja bilang gorengan nggak masalah, kawan. Jadi pertanyaan saya waktu itu adalah, ada apa sih dengan umat Islam? Kenapa nggak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Yohanes 14 ayat 6, itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Shalom sahabat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. AT atau Ustadz Agustan dibahas, sang debater diancam lewat telepon. Sahabat yang terkasih, mari kita doakan bersama-sama supaya sang debater atau Rudi Yohanes Hutagalung, anak, istri, bahkan keluarga besarnya dilindungi oleh Tuhan Yesus. Karena ketika saya melihat pembahasannya di channel sang debater, di live-nya sahabat ya, di live-nya, dia menerima telepon di situ dan diancam oleh saudara umat sebelah dan akan dilakukan sesuatu yang tidak terduga. Jadi tulisan di judul video sang debaters, kalau saya ada apa-apa, cari orang ini, katanya gitu. Jadi kalau saya melihat pembahasan sang debater, sepertinya memang ancamannya sangat serius ya. Bahkan dari pembahasan tersebut, saya mendengar bisa saja nyawa sang debater akan dihabisi. Oleh sebab itu sang debater berkata, kalau saya ada apa-apa atau keluarga saya ada apa-apa, cari orang ini. Orang ini yang pertama mengancam saya. Saya nggak tahu ya, kenapa mereka emosi dan kepanasan ketika AT dibahas oleh orang Kristen. Padahal almarhum sudah jelas-jelas berkata ketika dia gentutin Alkitab, dia sendiri berkata bahwa video ini akan digoreng. Tidak masalah. Dia sendiri berkata tidak masalah. Dengar videonya sahabat. Aha, ini dia kawan. Kan gagah dia ketika dia mengentuti Bible, gagah. Kitab ini saya Masih tempel sehat? di pantat. Ya. Dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya. Kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Saya kira seperti itu, saudara. Ya. Saya udah rada ngantuk ini. Ya. Kita lihat nanti. Ini akan jadi gorengan besok, nggak masalah. Kita lihat. Nah, dia saja bilang gorengan tidak masalah, kawan. Hal celebes kepanasan. Kan lucu, kawan. Aku aneh aja melihat orang ini. Aduh. Kalau kita mau jujur, kawan, inilah momen kami orang Kristen bersuka cita. Kenapa kami bersuka cita? Artinya apa yang dimintakannya kepada Yesus terkabul. Salahkah kami bersuka cita? Enggak salah. Hukumnya di mana? Pasal penistaan orang meninggal. Mana ada? Dasar kami bersuka cita apa? Dia menantang Tuhan kami. Kami pun berdebar-debar. Kalau sampai dia tidak mati, dia akan berkata Tuhan Yesus tidak ada. Dia hanya manusia biasa. Tuhan kalian tidak ada. Dia hanya ini, hanya itu, hanya baik, Tuhannya ini. Kan bisa bilangnya gitu. Jadi kami lepas dari kecemasan, lepas dari kekhawatiran, tentu kami bersuka cita. Artinya Agustan ini membawa kebahagiaan bagi orang-orang Kristen. Yang berduka kok kalian, harusnya kalian yang senang. Karena dia masuk surga dapat bidadari, bersyukurlah kalian. Ucapkan, selamat kau udah dapat bidadari, selamat ke surga. Kan enak. Ini enggak. Kan lucu. Kalian bersuka cita, kami bersuka cita. Artinya apa? Agustan kematiannya membawa sukacita bagi semua orang. Kami bersuka cita karena Tuhan kami membuktikan kuasanya. Kalian bersuka cita karena menurut kalian dia masuk ke surga dapat bidadari. Kita sama-sama bersuka cita. Pasal sekian dihukum orang 5 tahun karena bersuka cita. Mana ada? Ada nggak dihukum orang karena bersuka cita? Nggak ada. Pasal sekian dihukum 10 tahun karena membuktikan kehebatan Tuhannya. Ada nggak? Nggak ada. Terus kok marah-marah sih yang dicelebes? Ngancem-ngancem saya.
Aduh, sudahlah kawan. Dibilangnya saya nggak tahu hukum. Saya tahu hukum. Apa yang saya ucapkan saya ukur. Semuanya fakta data ada. Nggak kau dengar apa itu? Ceramah pengacara topi merah. Waktu kain nama dengan Aristo datang ke rumah dia. Kalau tertulis itu bukan penistaan. Kalau ada datanya itu bukan penistaan. Kan ada data. Dia mengikuti Bible, nantangi Tuhan kami. Sekali diberi sama Tuhan kami, keok. Tapi kalau dia tidak mati, pasti dia akan bilang, mana ada Tuhan Yesus. Sama seperti Paulus yang lihat, bagaimana dia menghina Tuhan kalian. Ya ajab saya kalau kau ada katanya. Bisa diajak Paulus sang? Nggak bisa. Apa kata Paulus sang? Ya nggak ada Tuhannya diejek-ejek. Kan ngeri kawan. Sekarang kami buktikan Tuhan kami ada. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong. Apalagi? Sebab dia hidup. Tuhan kami hidup. Jangan kalian tantangi. Begitu kau tantang didengarnya. Bukan dia yang turun tangan, iblis. Kalau dia turun tangan hari itu dia mati. Tapi disuruhnya iblis. Kan diserahkan ke dalam tangan iblis. Iblis. Makananmu seumur hidup adalah debu tanah. Itu dulu, kau makanlah itu. Iblis menggerogoti pelan-pelan. Tujuan iblis licik. Apa? Biar semua orang bilang, wah Tuhan orang Kristen jahat ya. Nah ini. Hebatnya iblis gitu. Bertahap. Digerogoti sampai dia capek. Sampai dia menyerah. Nah itu kawan. Dia belum koma kemarin. Masih mau mengencingi Bible lagi. Cita-citanya. Oh kubukakan sama kalian. Salah kami membahas ini. Gak salah. Karena ini menyangkut orang yang menghina agama kami. Menghujat agama kami. Aduh. Ya jelas ya. Almarhum sendiri berkata, jika apa yang dia lakukan digoreng atau dibahas, dia sendiri mengizinkan. Dia sendiri mengatakan tidak masalah. Nah, kenapa mereka yang kepanasan sampai mengancam sang debaters atau Rudi Yohanes Huta Galung? Saya heran sahabat. Almarhum saja mengizinkan, kenapa mereka keberatan? Ini pertanyaan besar loh. Sedangkan mereka sendiri ketika Bapak Pendeta Mangapul Sagala meninggal, mereka goreng-goreng, mereka edit-edit fotonya, sehingga foto Bapak Pendeta Mangapul Sagala itu menjadi menyeramkan. Mereka goreng-goreng, mereka hujat habis-habisan. Padahal saudara harus tahu, Bapak Pendeta Mangapul Sagala tidak pernah membahas-bahas Nabi mereka, Allah mereka, Quran mereka. Tidak pernah menghujat agama mereka. Gak pernah sahabat. Bahkan dalam setiap live-live-nya, almarhum Pendeta Mangapul Sagala kebanyakan hanya membahas teologi, membahas Alkitab, membahas sekolah Alkitab yang dia bangun, yaitu sekolah Alkitab Trinity. Itu saja. Tetapi mereka begitu bencinya kepada almarhum Bapak Pendeta Mangapul Sagala, sehingga mereka hujat habis-habisan. Dahulu pernah juga mereka hujat habis-habisan sebuah channel Domba Kecil, seorang apologet Kristen yang meninggal karena penyakit jantung. Mereka katakan, wah kena azab lah, inilah, itulah, segala macam. Kita nggak marah, kita nggak ngancam-ngancam orang. Banyak mereka bahas-bahas, mereka edit-edit video, bahkan foto-foto orang Kristen yang meninggal. Satu pun kita tidak pernah marah, tidak ngamuk dan atau mengancam mereka atau menghabisi keluarga mereka. Nggak ada saudara. Nggak ada orang Kristen yang melakukan itu. Kita mengampuni, kita mengasihi mereka. Tetapi begitu AT dibahas, banyak yang kepanasan. Demikian juga waktu Indra Wibowo atau Stephen Indra Wibowo kita bahas. Mereka marah minta ampun sampai mengancam-ancam semua apologet Kristen. Tetapi ini yang lebih parah sahabat. Sang debater langsung ditelepon, diancam. Ini luar biasa ya apa yang mereka lakukan. Mereka ketakutan sekali. Ada orang yang kentutin Alkitab. Setelah itu langsung sakit-sakitan terus. Bahkan sampai meninggal. Dan saya menduga ya. Mungkin saja lewat kejadian ini banyak umat mereka goncang. Bahkan para mualaf juga goncang. Karena berita ini sangat menggemparkan sahabat. Banyak orang goncang, ya jujur. Mereka menjadi takut untuk menghujat Alkitab. Mereka menjadi takut menghujat Tuhan orang Kristen. Ya mereka mungkin berpikir, luar biasa Tuhan orang Kristen ini ya. Karena kita melihat
beberapa tahun ini, siapapun yang menghujat Tuhan orang Kristen, terkena malapetaka, sahabat. Itu bukan karena orang Kristen mengutuki. Kita perhatikan ya, ketika Augustan memantati dan mengututi Alkitab, semua orang Kristen mengampuni, mendoakan dia. Bahkan banyak channel-channel Kristen yang ingin membantu pengobatan daripada almarhum Ustadz Augustan. Ya, bahkan channel Paul Jang mengumpulkan dana untuk membantu almarhum AT ini supaya disembuhkan lewat pengobatan dia. Saya melihat penyampaiannya di live Paul Jang ya. Katanya 44 juta dana sudah dikumpulkan dan akan diberikan kepada AT supaya berobat. Kata Paul Jang di situ, kita nggak ada motivasi apapun kepada AT. Kita nggak ingin mengkristenkan dia. Kita hanya menunjukkan bahwa kita mengasihi, mengampuni dia. Penghakiman itu milik Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menghakimi, bukan kita yang menghakimi. Kan gitu sahabat. Jujur saudaraku yang terkasih ya, saya sendiri ketika saya mau doa malam, ketika saya mau doa pribadi, ketika saya mau berdoa syafaat, bukan hanya subscriber saya yang saya doakan. Mereka yang bahas saya, yang menghujat saya, bahkan para mualaf-mualaf, saya catat namanya itu sahabat. Saya doakan ketika saya berdoa pribadi, saya sebut nama channel mereka, saya sebut nama mereka. Tuhan jamah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah mereka mengenal kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus. Biarlah mereka mengenal terang itu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, mereka memfitnah, mereka lakukan ini, lakukan itu Tuhan kepada saya. Tuhan, saya tidak membenci mereka, saya mengasihi mereka. Lalukanlah keinginan-keinginan jahat. Tuhan, kasihilah mereka, ampuni mereka Tuhan. Saya secara pribadi kasihan kepada mereka. Tuhan, jangan buat kebencian dalam hati saya. Saya katakan begitu sahabat. Dulu saudaraku ya, WA saya itu kan pernah saya pampangkan di channel saya ini. Berkali-kali hujatan-hujatan, maki-makian masuk ke WA saya. Tahu kan saudara, handphone saya ini kan sering dipakai oleh anak saya. Ya. WA sekolah, WA apa itu masuk ke WA saya saudara, karena WA saya yang terdaftar di sekolah, di guru-guru. Nah, sudah pasti anak saya buka WA. Nah, masuk WA mereka. Ini apa ini, ayah? Kok ngeri sekali perkataannya, kata mereka. Saya, saudaraku yang terkasih, tidak memanas-manasin anak saya. Oh, begitulah umat sebelah, begitulah agama sebelah anakku. Tidak, saudaraku. Saya berikan narasi-narasi yang baik. Supaya apa? Supaya iman kekristenan dalam hidup anak saya tidak mengandung unsur kebencian kepada agama apapun. Itu yang ingin saya lakukan. Saya tidak mau anak saya bertumbuh dalam kebencian kepada agama, kepada tokoh-tokoh agama. Nggak mau saya, saudara. Tidak baik itu buat kerohaniannya. Tidak baik itu untuk masa depannya. Seorang anak yang berkembang bertumbuh menjadi anak baik adalah ketika anak itu dibangun di dalam kasih, di dalam kebaikan, di dalam belas kasihan. Anak kita harus banyak kita bangun di dalam hal-hal mengasihi orang sekalipun musuh, karena itu ajaran Tuhan Yesus. Ya. Waktu anak saya bertanya begitu, tidak saya panas-panasin, tidak. Ya akhirnya saya sendiri berinisiatif, saudaraku. Saya hapus sendiri nomor itu. Saya hapus, makanya saudara lihat di informasi channel ini tidak ada lagi nomor WA saya. Karena begitu saya pampangkan banyak masuk maki-makian, hina-hinaan, saudaraku. Murtadin, banyak lah saudaraku, tidak pantas saya sebutkan. Mereka hina-hina, mereka ancam, mereka tanya-tanya tempat tinggal saya. Tidak baik buat anak saya. Ya bisa saja mereka ketakutan. Ya istri saya pun pernah membaca itu. Makanya saya katakan kepada keluarga saya, jangan tonton channel saya. Kadang mereka tonton, lihat komen begitu ya, ada ancaman gitu ya. Kadang-kadang mereka bisa juga mempengaruhi kita. Kan gitu saudaraku. Tapi demi pemberitaan kabar baik ya, kita harus tegas, harus berani. Pengaruh-pengaruh itu bisa saja untuk menghambat Injil. Bisa saja datang dari dalam pengaruh-pengaruh itu, sahabat. Bisa dari luar, bisa dari dalam, bisa dari keluarga kita sendiri. Makanya diperlukan hikmat bagi kita semua. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Sang Debater Rudi Yohanes Sutagalung sehat selalu, dilindungi Tuhan, keluarga, anak semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.